Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suwardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali ya teman-teman. Masih seputaran tentang buku panduan yang saya miliki, yaitu tentang seputaran kesehatan, di mana di sini kita bisa menyembuhkan suatu penyakit dengan cara pijat titik refleksi ya teman-teman. Namun di video saya kali ini saya akan berbagi video, yaitu kita bisa mengetahui gejala penyakit melalui warna yang ada di telapak tangan, seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi sebelum lanjut ke video pijat titik refleksi, mohon dibantu terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe video yang saya buat ini agar saya semakin semangat untuk berbagi hal positif melalui channel yang saya miliki. Di sini saya bukan pakarnya untuk melakukan penyembuhan menggunakan sistem pijat refleksi ya teman-teman. Hanya saja saya berbagi video berdasarkan buku panduan lama yang saya miliki. Mungkin saja video yang saya bagikan bisa menjadi tambahan referensi bagi teman-teman untuk kesehatan teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja lanjut. Saya akan membacakan keterangan dari buku yang saya miliki ini. Jadi dari warna tangan melihat penyakit. Bila seseorang terkena penyakit, baik disadari atau tidak disadari, dari tangannya bisa diketahuinya, yaitu dengan melihat warnanya, elastisnya, dan kelembapannya. Bila di daerah tertentu di tangannya warnanya berubah menjadi keunguan, atau bila diraba merasa agak keras atau kaku, atau seolah-olah ada air, atau terlalu lembek, atau salah satu jarinya agak bengkak dibandingkan dengan jari lainnya, dan lain sebagainya, maka daerah tersebut akan sakit bila dipijat. Ini menunjukkan ada penyakit tertentu di dalam organ tubuh kita. Maka bagi mereka yang sering mengerjakan pekerjaan yang menggunakan tangannya, tidak mudah terkena penyakit karena ia selalu menggunakan tangan dan jarinya. Secara tidak sadar, ia sudah berolahraga sehingga daya tahan tubuhnya menjadi kuat. Sebaliknya, bagi mereka yang pekerjaannya kurang menggunakan tangan dan jarinya, ia mudah terkena penyakit. Jadi, apabila kita sering bekerja langsung menggunakan tangannya kita secara tidak langsung, kita langsung memijat titik-titik refleksi tertentu dengan benda-benda yang kita sentuh ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk warna telapak tangan, yang pertama, telapak tangan berbintik-bintik. Jadi telapak tangan berbintik-bintik. Di sini peredaran darah kurang baik. Jika tidak cepat diobatinya, nantinya bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit. Cara pengobatan yang terbaik untuk melancarkan peredaran darah ialah dengan berolahraga tolak angkat seperti push up ya teman-teman. Jadi dia disarankan untuk berolahraga seperti push up. Kemudian yang berikutnya, gundukan ibu jari mengempis ya, gundukan ibu jari mengempis. Di sini pernapasan pencernaan kurang baik. Bila gundukan ibu jari menjadi kempes atau berubah warna menjadi keunguan, berarti pernapasan atau lambung dan ususnya ada penyakit. Pijatlah titik sausang. Jadi titik sausang yang kita pijat ya teman-teman, titiknya ada di sekitar sini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Gundukan jari kelingking kempis. Jadi gundukan jari kelingking kempis itu seksualitas lemah.
Bila gunakan jari kelingking kempes atau berwarna keunguan, berarti ginjal dan organ reproduksinya kurang berfungsi. Tenaga seks menurun. Pijatlah titik Kuansong, Shaozong, dan Shaoxi. Jadi titik tersebut yang harus dipijat. Titik Kuansong, dia ada di jari manis ya teman-teman, kuku area bagian sebelah sini. Kemudian Shaozong, dia di sini teman-teman, bawah kuku ini. Dan Shaoxi. Jadi buku panduan yang saya miliki ini buku panduan pengobatan Tiongkok ya teman-teman, atau Cina. Jadi bahasanya masih banyak yang menggunakan bahasa Tiongkok atau Cina. Hanya sebagian besarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk melakukan pijat titik refleksi, teman-teman, kita lakukan setiap titik refleksinya itu kita pijat 3-5 menit atau boleh dari 5 menit. Kita lakukan secara rutin sampai sakit yang diderita sembuh, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman. Daerah Qianlisanchen tidak elastis itu menandakan fungsi organ dalam menurun. Jadi daerah ini ada warna keunguan. Bila dipijat, dagingnya tidak segera kembali. Pijat atau urutlah daerah ini. Jadi daerah Qianlisanchen di bagian sini ya teman-teman. Bisa diurut seperti ini teman-teman. Daerah ini ada warna keunguan. Bila dipijat, dagingnya tidak segera kembali. Oke, lanjut lagi. Timbul lepuh menandakan fungsi jantung menurun. Bila timbul lepuh atau kulit menebal tidak pada tempatnya, berarti ada organ tubuh yang kurang sehat. Bila timbul di jari kelingking, berarti jantungnya kurang sehat. Orang itu mudah lelah. Pijatlah titik Shaozong. Jadi pijatlah titik Shaozong. Titiknya yang ini tadi ya teman-teman. Jari kelingking, bawah kuku, area bagian dalam sini teman-teman. Kemudian lanjut lagi, telapak berpeluh itu menandakan sakit lambung. Bila telapak tangannya mudah berpeluh, berarti terkena tekanan emosi. Akibat yang sering terjadi ialah sakit lambung. Pijatlah titik peluh. Jadi titik peluh yang harus kita pijat teman-teman. Masih daerah ini ya teman-teman, sekitaran sini. Kita lanjut lagi. Kulit ibu jari kendor dan kasar menandakan pernapasan terganggu. Jadi bagian sini ya teman-teman, kulit ibu jari kendor dan kasar. Berhubung ibu jari ada hubungannya dengan pernapasan, maka bila kulitnya menjadi kendor, kering atau keunguan, berarti pernapasannya kurang kuat. Bicaranya lemas, pijatlah titik Shaozong. Jadi kita pijat titik Shaozong teman-teman. Titik yang ini. Kemudian lanjut lagi. Jari telunjuk berubah warna, menandakan pencernaan kurang baik.
Bila jari telunjuknya sakit, berbenjol atau kulitnya kendor dan keunguan, berarti usus besarnya terganggu. Pijatlah titik sangyang atau jepit dengan jepitan pakaian. Jadi titik sangyang itu yang ini ya teman-teman. Dia di sini titiknya. Atau bisa dijepit menggunakan jepitan pakaian teman-teman. Lanjut lagi, jari manisnya kaku. Itu menandakan lever dan empedu lemah. Bila jari manisnya kurus, tidak lincah, berarti lever dan empedunya lemah. Maka makanan yang dimakannya tidak bisa dicerna dengan baik. Walau makanannya banyak, orangnya tetap kurus. Pijatlah titik Huanzhong. Jadi titik Huanzhong yang ini tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jari kelingkingnya berubah warna. Itu menandakan kandung kencing dan jantungnya lemah. Bila jari kelingkingnya keras atau keunguan, berarti jantung dan kandung kencingnya lemah. Buang air kecil, kurang tenaga. Pijatlah titik Shaozong dan Shaozi. Jadi kita pijat titik Shaozong dan Shaozi ya teman-teman. Area bagian dalam ini titik Shaozong dan area bagian di sini tuh Shaozi. Jari kelingkingnya keunguan, menandakan usus kecil lemah. Gejalanya adalah mudah mencret. Pijatlah titik Shaozong. Jadi diarahkan untuk pijat titik Shaozong ya teman-teman. Titik Shaozong ada di sini tadi teman-teman. Jadi sangat banyak manfaatnya kita pada saat memijat salah satu titik refleksi teman-teman. Banyak organ yang berhubungan dengan titik-titik refleksi yang kita pijat, walaupun hanya satu titik refleksi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kulit di antara jari telunjuk dan jari tengah menjadi keras. Itu menandakan saraf organ dalam terganggu. Gejalanya suka pusing-pusing, daya ingat berkurang. Pijatlah daerah pembungkus jantung atau dengan mengusap-usap daerah itu dengan kedua tangannya. Jadi di area sini ya teman-teman, pembungkus jantung. Bisa juga kita dengan mengusap-usap seperti ini teman-teman. Lanjut lagi, kulit di antara jari tengah dan jari manis menjadi keras. Itu menandakan lever kurang baik. Gejalanya tenaga berkurang, tubuh sebelah bawah tidak kuat. Pijatlah daerah Qianli Sanchen atau menggosoknya dengan sikat. Pijatlah daerah Qianli Sanchen atau menggosoknya dengan sikat. Qianli Sanchen, dia di area sini ya teman-teman. Atau bisa juga kita gosok-gosok seperti ini. Kemudian lanjut lagi, jari telunjuk sakit bila dimekarkan. Itu menandakan kena sembelit. Bukalah lebar-lebar 5 jari Anda. Bila ada rasa linu di bagian bawah jari telunjuk yang berdekatan dengan jari tengah, berarti Anda terkena sembelit.
Bila di bagian tangan kiri yang linu, berarti Anda terlalu banyak makan ikan dan daging. Bila di bagian tangan kanan yang linu, berarti Anda terlalu banyak makan sayur-sayuran atau minum minuman keras. Pijatlah titik ruas 22. Jadi seperti ini ya teman-teman, apabila kita mekarkan seperti ini, kemudian ada yang sakit di sekitar sini, nah itu menandakan kena sembelit. Jadi pijat titik ruas 22. Titik ruas 22 ya, ini teman-teman. Sini. Oke, kita lanjut lagi. Siku-siku antara jari telunjuk dan jari tengah mengeras atau sulit bergerak. Itu menandakan gejala usus buntu. Pijatlah daerah ini dan titik sangyang. Jadi pijat titik sangyang teman-teman. Apabila siku-siku antara jari telunjuk dan jari tengah mengeras. Taruh sini ya teman-teman, siku-siku mengeras, pijat titik ini. Itu gejala usus buntu. Pijatlah daerah ini dan titik sangyang. Jadi yang dimaksud daerah ini adalah yang ini ya teman-teman, dan titik sangyang yang ini. Kemudian garis penghidupan berubah warna. Itu menandakan pernapasan Anda ada gangguan. Berhubung garis penghidupan melintang antara ibu jari dan jari telunjuk, sedangkan jalur paru-paru melewati garis penghidupan ini, maka bila garis penghidupan berubah warna berarti ada gangguan di pernapasan. Pijatlah titik sauzang. Garis penghidupan ya teman-teman. Pijatlah titik sauzang. Jadi titik yang dipijat masih titik sauzang yang tadi teman-teman. Kemudian lanjut lagi, garis budi kabur menandakan lambung dan usus ada bahaya. Sebab garis budi ini dari bawah jari telunjuk melintang melewati jalur usus besar. Bila garis budi kabur, kelihatannya seolah-olah terputus-putus, berarti pencernaan lambung dan usus kurang baik. Pijatlah titik sangyang atau pijat seluruh pergelangan atas jari telunjuk. Di garis budi di sini gambarnya yang ini ya teman-teman. Pijatlah titik sangyang. Jadi kita pijat titik sangyang atau pijat seluruh pergelangan atas jari telunjuk. Jadi ini suruh pijat semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Garis emosi berubah-ubah warna menandakan organ dalam ada gangguan. Garis emosi ini dimulai dari jari kelingking melintang melewati jalur jantung dan usus kecil. Jika garis emosi ini warnanya pucat atau kabur, hati-hati, tekanan darah tinggi, usus kecil, ginjal, dan kandung kencingnya. Pijatlah titik sauzong dan sauzi atau seluruh pergelangan atas jari kelingkingnya dipijat. Jadi titik sauzong dan sauzi. Titik sauzong dan sauzi.
Kemudian lanjut lagi teman-teman, daerah dada perut keunguan, menandakan bahaya sakit lambung. Bila daerah ini keunguan atau mengeras dan jika dipijat merasa sakit, berarti ada bahaya terkena sakit lambung. Pijatlah daerah ini teman-teman. Pijatlah daerah ini ya teman-teman, sekitar sini. Bisa menggunakan jari dan bisa juga menggunakan alat pijat. Kemudian lanjut lagi, daerah pembungkus jantung sakit, hati-hati jantung Anda. Oke, berhubung daerah ini persis dilewati jalur pembungkus jantung, bila dipijat sakit, kulitnya agak keras atau lembek atau panas atau dingin, berarti jantungnya ada kelemahan. Pijatlah daerah ini atau daerah inti jantung yang mempunyai fungsi sama. Jadi di sini inti jantung teman-teman, kita pijat. Kemudian di sini pembungkus jantung. Jadi kita pijat bergantian ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, daerah punggung pinggang paha sakit. Jadi daerah punggung pinggang paha itu ada di sekitar sini teman-teman. Itu menandakan saraf tubuh bagian bawah terganggu. Umumnya penyakit ini untuk orang dewasa ke atas. Anak muda jarang terkena penyakit ini, namun karena terlalu capek, masuk angin, kedinginan, bisa terkena penyakit linu atau kram di daerah pinggang, pinggul, dan paha. Apalagi kalau tubuhnya bergerak cepat, makin terasa sakitnya. Pijatlah daerah ini atau dikompres dengan hawa panas. Jadi di sini ya teman-teman, titik yang tadi itu bisa dikompres dengan hawa panas atau dipijat. Kemudian kita lanjut lagi, daerah leher tenggorokan keunguan. Ini menandakan tenggorokan bisa infeksi. Jadi leher tenggorokan itu dia ada di sekitar sini teman-teman. Sekitar sini. Karena minuman keras, merokok, flu, amandal dan sebagainya bisa menyebabkan tenggorokan infeksi. Pijatlah daerah ini atau taruhlah beberapa butir di daerah ini kemudian di plester. Jadi bisa kita simpankan beberapa butir beras atau sejenis pasir ya teman-teman yang agak kasar, kemudian di plester. Tapi lebih bagus bila kita pijat seperti ini. Atau kita pijat begini teman-teman. Kita lanjut lagi, daerah THT menandakan mencegah penyakit THT. Bila daerah ini keunguan dan dipijat merasa sakit, berarti di antara THT-nya ada yang infeksi. Pijatlah daerah THT dan titik Chungzong. Jadi pijatlah titik Chungzong. Di sini daerah THT ya teman-teman. Pijat di sini, kemudian pijat titik Chongzong. Dia ada di sini teman-teman, untuk titik Chongzong. Kemudian lanjut lagi, titik yang Qi bereaksi, menandakan tekanan darah naik. Bila titik yang Qi dipukul menimbulkan sakit seperti lonceng bertentangan, berarti tekanan darah naik. Pijatlah titik yang Qi. Bila tekanan darah naik sampai 200, pijatlah titik Hekuk.
Bila tekanan darah sampai 300, pijatlah titik Lok Ling Yu. Cara pijat dapat memakai seikatan tusuk gigi seperti pada gambar. Jadi ini ya teman-teman gambarnya. Bisa pakai alat tusuk gigi yang diikat, atau bisa juga menggunakan ini teman-teman. Jadi titik hekuk itu yang ini teman-teman, titik hekuk. Kemudian yang Chi, dia di sini titik yang Chi teman-teman, sekitaran sini ya teman-teman, titik yang Chi. Kemudian titik Lok Ling Yu, titik Lok Ling Yu dia ada di sekitaran sini ya teman-teman. Lok Ling Yu, titik hekuk, kemudian titik yang Chi. Kita lanjut lagi teman-teman. Titik Jiando Tian sakit, menandakan infeksi lambung. Bila titik ini keunguan atau sakit, berarti ada gejala infeksi lambung. Infeksi ini dikarenakan makan tidak teratur, terlalu banyak merokok, sering tegang. Pijatlah titik Jiando Tian. Boleh dengan satu tusuk gigi memijatnya atau menggunakan stik seperti ini ya teman-teman. Jiando Tian atau depan kepala. Jadi di sini teman-teman, titik depan kepala tuh, Jiando Tian. Di ruas jari telunjuk yang kedua. Kemudian lanjut lagi, titik Bien Du Tian sakit, menandakan hati-hati kena lever dan empedu. Karena jalur San Chiao lewat titik ini, maka bila jalur San Chiao terganggu, seseorang bisa sakit kepala, sakit dada, dan sakit pundak. Dan perhatikan apakah lever dan empedu juga ikut sakit. Pijatlah titik Bien Du Tian. Bien Du Tian atau sisi kepala. Jadi dia ada di sini ya titiknya teman-teman. Di jari manis ruas kedua, 1, 2 yang ini teman-teman. Kemudian lanjut lagi, titik lever keunguan, menandakan empedu infeksi. Titik ini bila dipijat selain bisa menyembuhkan infeksi empedu, juga bisa menyembuhkan sakit dada, sakit kepala, dan sakit leher. Jadi titik lever yang ini ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, titik Mingmen sakit, menandakan organ reproduksi ada kelemahan. Bila titik ini sakit, berarti kandung kencing atau testis atau kandungan ada penyakit. Pijatlah titik Mingmen. Ya, titik Mingmen yang ini ya teman-teman, di sini, di jari kelingking bagian dalam ruas kedua, 1, 2. Kemudian lanjut lagi teman-teman, apabila jari telunjuk bayi keunguan, menandakan kena flu ya teman-teman. Jari telunjuk dapat dibagi 3 bagian. Bagian bawah itu Fong Quan, bagian tengah
Siquan, bagian atas Mingquan. Bila daerah Fengquan keunguan, berarti ada gejala flu. Warna ungunya makin ke atas, flu-nya makin berat. Bagi bayi laki-laki, gejalanya mudah terlihat di tangan kirinya, sedangkan bayi perempuan di tangan kanannya. Pijatlah titik Sangyang. Jadi titik Fengquan itu di sekitar sini ya teman-teman. Fengquan sekitar sini. Kemudian titik Siquan di area tengah sini, dan Mingquan di area atas sini teman-teman. Jadi tadi diarahkan pijat titik Sangyang. Jadi titik ini yang dipijat ya teman-teman. Nah, itulah video yang sempat saya bagikan di kesempatan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua selalu dianugerahkan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam semangat.